Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Umar SPDMA, selaku dosen tetap pada program studi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Laki Dende Unaha, di mana universitas ini adalah salah satu universitas kebanggaan masyarakat Kabupaten Konawe. Saya meniti karir sebagai tenaga pengajar di Universitas Laki Dende sejak tahun 2009 dan sampai sekarang masih melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di universitas yang sama dengan NIDN 0918098303. Spesialis mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah Grammar 1 dengan bobot 3 SKS pada semester ganjil, di mana mata kuliah tersebut wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Adapun pemaparan kali ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Di dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah Grammar 1 dengan bobot 3 SKS pada semester ganjil. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik atau metode dan media pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Grammar 1. Mata kuliah Grammar 1 merupakan mata kuliah yang ada di program studi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah part of speech, sentences, dan tenses. Dalam mata kuliah ini terdapat capaian pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis-jenis noun. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis pronoun. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis adjektif. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis adverb. Yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis-jenis artikel. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis verb. Yang berikut adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi preposition. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan conjunction. Yang kesembilan, mahasiswa mampu membentuk sentences, simple, compound, dan complex phrase and clause. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membuat kalimat menggunakan tenses, simple present, present continuous, future, dan simple past tense. Kemudian kemampuan akhir yang dihadapkan yaitu mahasiswa mampu memberikan pemahaman atau pengetahuan serta keterampilan tentang penggunaan tata bahasa sesuai dengan kaidah yang berlaku dengan bagian terkecil dari bahasa atau part of speech yang terdiri dari noun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, phrase, dan clause sebagai bagian dalam membentuk kalimat sederhana, yaitu simple sentence, compound, dan kalimat kompleks, serta memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis tenses dan penggunaannya secara benar dan akurat. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan komponen delivery, interaction, and assessment. Yang pertama adalah delivery. Pada tahap ini, saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan menggunakan dua strategi. Yang pertama adalah penyampaian dengan menggunakan buku atau textbook dengan referensi 1.
buku karangan dari Nutley, Helen, dan Raymond Murphy 2007 dengan judul Essential Grammar in Use, Cambridge University Press. Kemudian yang kedua adalah buku karangan Azhar, Betty Spranford, dalam bukunya Basic English Grammar, New York, Pearson Longman. Pada proses perkuliahan tersebut dilakukan dengan offline dan online. Apa yang saya sampaikan pada mata kuliah ini yang kemudian menjadi aspek delivery. Akan tetapi sebelum saya menjelaskan apa yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini, saya beserta dengan tim pengajar membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan. Kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang dikenal dengan CPMK. Dalam tahap delivery ini, saya menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk tutorial, simulasi, diskusi, dan kuis. Kemudian yang kedua, teknik interaction. Dalam tahap ini, saya selaku dosen berusaha membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa. Salah satunya adalah dengan memberikan high motivation agar berpartisipasi aktif dan mengemukakan pendapat mereka di dalam kelas. Bertanya jika mahasiswa belum memahami materi agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal. Tujuan pembelajaran tentu tidak akan maksimal jika tidak terjadi feedback antara dosen dan mahasiswa. Kemudian dalam proses pembelajaran, saya menggunakan media online melalui aplikasi Zoom dan WhatsApp sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas selama mahasiswa belum memahami materi dan tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah metode assessment. Dalam metode ini, bagaimana saya selaku dosen memberikan penilaian mahasiswa di dalam perkuliahan. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 14 kali dan ditambah dengan evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta tugas terstruktur tambahan melalui tutorial atau praktek, diskusi, dan kuis dengan kriteria penilaian tatap muka minimal 75%, kemudian sikap dan perilaku 10%, tugas mandiri atau terstruktur 20%, partisipasi aktif di kelas, dan sebagainya. Dengan penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa ini, diharapkan bisa membuat perkuliahan berjalan dengan lancar, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Demikian gambaran teknik pembelajaran yang dimulai dari delivery, interaction, and assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran dalam kelas. Selamat menyaksikan. Demikian PDD UKPT saya di bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Baik. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita tanpa ada kendala apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada guru peradaban, ya, Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi teladan kita semua. Ya, mudah-mudahan kita termasuk juga umatnya yang tetap istiqomah menjalankan seluruh sunnah-sunnah beliau. Bagi pemeluk agama yang lain, tentu semua agama kemudian mengajarkan kita agar selalu kita berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita.
Nah, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, baik pada hari ini saya akan melanjutkan materi kita yang insya Allah akan saya sampaikan pada pagi hari ini dengan materi terkait dengan pronouns. Tetapi sebelum itu saya ingin meng-cross check kembali kehadiran kita. Oleh karena itu saya nanti panggil nama-namanya, kemudian Anda bisa acungkan tangan untuk menunjukkan kehadiran Anda. Baik, yang pertama Nur Sawalia Juhasin, Gladys Irayani, Afni, Lucy Rahmawati, Lili Luciana, ini yang kembar ya, Putri Rianti Tongasa, Faradila, Lulu Luciana, ini yang kembarannya ini, Febri Aulia, Tinsi Desmita, izin, Muhammad Arum, Cilung Kurniawan, Syahrun Nur Awaludin, izin. Baik. Terima kasih. Jadi saya berharap yang tidak hadir atau yang izin untuk the next meeting supaya bisa dimaksimalkan hadir. Karena kehadiran kita, kehadiran Anda merupakan bukti keseriusan kita di dalam perkuliahan. Termasuk itu juga menentukan dalam proses penilaian. Oleh karena itu saya berharap supaya yang tidak bisa belum hadir hari ini supaya next meeting itu bisa maksimalkan kehadirannya. Baik, kita mulai ya. Untuk materi kita adalah terkait dengan pronouns. Ya. Baik, sebelum kita lanjut terkait dengan materi kita ini, pronoun, ada yang ingin menjelaskan apa itu pronoun? Apa itu pronoun? Apa sih itu pronoun? Kalau dulu kata benda, ada kata sifat, ada kata kerja. Nah, yang pronoun, apa itu pronoun? Oke, silakan. Pronouns adalah kata ganti benda atau kata yang menggantikan kata benda. Nah, yang mana itu kata benda? Kursi. Nah, kursi bahasa Inggrisnya chair. Nah, bukan cair. Kalau cair itu es. Ya, mencair ya di kulkas. Apa lagi? Table. What else? Orang, ya, people. Apakah orang termasuk kata benda? Termasuk ya, tapi benda hidup. Nah, itu termasuk jadi benda mati dan benda hidup. Nah, ini bisa digantikan dengan pronouns, ya. Oke. Terus. Nah, ada beberapa tipe pronouns. Nah, ada beberapa tipe pronouns yang hari ini kita akan bicarakan. Nah, yang pertama adalah personal pronouns. Ya, itu personal pronouns di dalamnya ada yang bersifat subjek sebagai verb ya untuk menjelaskan kata kerja, ada juga yang sebagai objek dari sebuah kata kerja. Nah, kemudian yang kedua ada possessive pronouns, yang ketiga ada reflexive pronouns, yang keempat ada demonstrative pronouns, ada indefinite pronouns, ada reciprocal pronouns, ada interrogative pronouns, dan the others pronouns. Ya, jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan beberapa tipe dari pronouns itu. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang tahu what does mean of possessive pronouns atau personal pronouns? Personal pronouns. Oke.
Personal dulu ya, personal. Silakan. Kata ganti digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal yang secara spesifik. Kata ganti yang digunakan untuk Benda, benda, orang, hewan, atau hal yang secara spesifik. atau hal yang spesifik. Itu personal pronouns. Ya. Kemudian ada yang tahu possessive pronouns. Oke, silakan. Posesif pronoun adalah kata ganti yang menerangkan tentang kepemilikan. Kata ganti yang menerangkan tentang kepemilikan atau kepunyaan. Baik, wah sudah pintar-pintar. Good, very good. Next, reflexive pronouns. Oke, please. Reflexive pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri. Oke, very good, excellent ya. Baik. Next, demonstrative pronouns. Siapa? Oke, silakan Cilung. Demonstrative pronouns dalam bahasa Inggris itu bisa diartikan sebagai kata tunjuk di dalam bahasa Inggris. Demonstrative pronoun sendiri itu digunakan untuk menunjuk kata benda atau orang yang dibicarakan. Dan juga demonstrative pronouns itu dibedakan berdasarkan jumlahnya, tunggal dan atau jamak, dan juga dekat atau jauhnya. Oke, applause untuk Cilung. Ya, very good. Thank you Cilung. Terus ya, itu demonstrative pronoun. Sebentar kita akan lihat bagaimana contoh kalimat atau bagaimana membuat kalimat demonstrative pronouns. To show where is the demonstrative or how do you demonstrate something. Ya, apakah kemudian bendanya jamak atau bendanya tunggal. Oke. Kemudian dia sebagai objective of a verb. Dia sebagai objek dari sebuah kata kerja. Contohnya me, you, him, her, it, us, and them. Itu sebagai objek dari sebuah kata kerja. For example, ya silakan yang the red veil. Lisa likes cats. Lisa, Likes to stroke them. ya Lisa likes cats. She like to stroke them. Yang mana apa? What does mean? This sentence. Lisa likes cats. Lisa likes kucing. Kucing. Terus she like to stroke them. What does mean stroke? She likes to stroke them. Jadi Lisa menyukai kucing. Kucingnya lebih dari satu. She likes to stroke them. Dia suka stroke. What does mean stroke? What does mean stroke? Okay, find it. Find it. Temukan. Suka membelai. Kalau dia suka kucing bukan memukul. Masa dia sudah suka tapi dia pukul, itu berarti dia tidak suka. Berarti dia belai ya. Kalau kucing itu suka dibelai, bukan dipukul. Kalau dipukul malah lari. Ya. Dielus, dibelai, dielus. Kalau dipukul mah lari dia, ya, tidak akan datang lagi. Oke, jadi itu ya contoh dari objek dari sebuah kata kerja. Next, nah, this is the personal pronouns, ya. Di sini sudah ada chartnya, yang mana first person singular, ya, kemudian second person singular, third person singular. Orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, dan orang ketiga tunggal. Yang subjeknya kemudian objek. Kalau subjeknya I, maka objeknya me. Kalau subjeknya he, maka objeknya him. Kalau subjeknya you, objeknya you. Begitupun yang the third person singular, orang ketiga tunggal. Kalau he, she, it,
Objeknya he menjadi him. She menjadi it menjadi it. Ya, ada perubahan. Kemudian first person plural. Orang pertama jamak. Kalau we menjadi kalau you menjadi you. They menjadi them. Itu untuk apa? Orang ketiga jamak. Baik, ya. Nah, sampai sini sudah mengerti? Mengerti, Pak. Kalau ada yang belum dimengerti, ditanyakan ya. Oke, next. Kita lanjut. Yang kedua adalah possessive pronouns. Possessive pronouns. There is someone who read this sentence. What does mean of possessive? Satu orang. Oke, siapa? Kuku. Silakan Kuku. Possessive pronouns are used to talk about things that belong to people. Possessive pronouns biasanya membicarakan tentang hal tentang hal yang berkaitan tentang things, benda. kepemilikan. Tentang kepemilikan ya, berkaitan dengan kepemilikan. Coba kita lihat. Jadi possessive pronouns adalah kata pengganti kata benda untuk menunjukkan tentang kepemilikan atau kepunyaan. Contoh misalnya, ini adalah spidol saya. Apa bahasa Inggrisnya? This is my board marker. Ini adalah HP saya. Bahasa Inggrisnya? This is my iPhone. Itu adalah handphone dia. That is her phone. That is her phone. Coba kita lihat ya. This book is mine. Possessive pronouns. This book is mine. Buku board marker ini adalah milik saya. Board marker is mine. Board marker itu adalah milik dia, laki-laki. It his board marker. Oke, kita lihat ya. Have you lost your Tom? Have you lost yours, Tom? Apa? Sudah kalian mempunyai Tom? Apakah engkau kehilangan milikmu, Tom? Dia menjadi kepunyaan, ya, kata ganti kepunyaan. Kepunyaan itu berarti milik dia, milik kita atau milik mereka, ya. Kalau they menjadi their. Kalau he menjadi his, ya. Kalau me menjadi mine. Oke, itu posesif. Jadi untuk menunjukkan kepunyaan. Next. Nah, ini singular personal pronoun menjadi possessive pronouns. Ya, jadi dari singular menjadi possessive. Kalau I dengan me menjadi mine, you menjadi yours, he dengan him menjadi she, her menjadi itu kalau singular. Kalau plural, we, us menjadi ours, you menjadi yours, they, them menjadi theirs. Ya, oke, very good. Nah, yang ketiga adalah reflexive pronouns. Siapa lagi yang tadi refleksif? Oke, refleksif, coba kita merefleksi. Reflexive pronouns are words that refer to nouns or pronouns that is a subject of the word. And the word is like myself, yourself, himself, herself, and etc. Artinya bahwa refleksif itu Menunjukkan
dia mengacu kepada kata benda dan menggantikan subjek contohnya sebagai kata dan itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Dan kata-kata ini itu seperti myself, diri saya sendiri, and yourself sendiri, himself, diri dia laki-laki sendiri, and herself, diri dia perempuan, and others. Okay, thank you so much. Give the applause. Very good. Okay. Nah, contoh yang saya sudah sampaikan di sini, coba dibaca. Satu orang, silakan dibaca. For the first example, ya. My brother will use computer himself. What does mean? Kakakku merakit komputernya sendiri. Kakakku merakit komputer ini sendirinya atau sendirian, ya. Okay. The next example, who is it? Okay, Cilom. John was looking at himself in the mirror. Okay, what does mean? John melihat dirinya sendiri di cermin. John melihat dirinya sendiri di depan cermin. Ya. Next, the player train every day to keep themselves at ease. Okay. Next, nah ini contoh dari singular personal pronoun menjadi reflexive pronoun. Nah ini perubahan-perubahannya dari singular menjadi reflexive pronoun. Nah ini nanti Anda baca, ya, filenya saya akan kirimkan supaya Anda bisa baca-baca di rumah. Tentu Anda sudah paham bahwa yang I atau disebut dengan subject pronoun ketika berubah menjadi refleksif maka menjadi myself. Begitupun juga dengan you menjadi yourself, he menjadi himself, him menjadi himself, dan seterusnya, and so on. Ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan berikan tugas. Tugas ini Anda kerjakan di rumah dan nanti dikirimkan melalui grup WhatsApp kita untuk mata kuliah grammar 1. Kita punya grup, silakan rekan-rekan sekalian untuk mengirimkan tugasnya di grup dan nanti saya akan periksa satu persatu. Tugasnya adalah Anda membuatkan masing-masing 3 contoh dari setiap pronouns yang ada. Contoh misalnya personal pronouns Anda buat 3 contohnya, kemudian possessive pronouns Anda buat 3 contohnya, begitupun seterusnya. Nanti Anda kirimkan di grup WhatsApp kita dan kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa bertanya melalui grup pembelajaran kita lewat WhatsApp. Bisa dipahami? Bisa dikerjakan? Bisa, ya. Oke, saya kira untuk hari ini pertemuan kita mudah-mudahan memberikan manfaat untuk pembelajaran kita hari ini dan saya berharap Anda ketika pulang atau pergantian mata kuliah Anda bisa berhati-hati ketika di perjalanan sehingga bisa kita selamat kalau sudah tiba di rumah kita masing-masing. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.